Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi pada kelas yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi di kelas 10 ya, kelas 10 madrasah aliyah. Jadi insya Allah kita akan bahas di sini mata pelajaran Al-Quran hadis. Insya Allah tentang pembahasan kita kali ini tentang pengertian Al-Quran. Jadi saya ingin bertanya kepada murid-murid sekalian, udah pada baca Quran belum? Alhamdulillah sudah hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama membuka kelas yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT ini dengan membaca Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekarang langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, memahami Al-Quran. Pengertian Al-Quran, para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, ulama berpendapat dalam mendefinisikan Al-Quran berikut adalah beberapa pendapat ini. Yang pertama menurut Al-Lihiyani dan ulama yang lain, kata Al-Quran dalam bentuk masdar dari kata kerja fi'il yang artinya qara'a, membaca. Qara'a artinya apa? Membaca. Dengan bentuk kata atau tasrif qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya, qara'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'an artinya bacaan yang bermakna isim apa? Ada yang tahu nggak? Qur'anan, maf'ul, isim maf'ul. Qur'anan dari asal maqru'un yang artinya dibaca. Kenapa artinya dibaca? Karena Al-Quran itu dibaca, ya kan? Karena Al-Quran ditulis, Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu untuk dibaca. Maka dinamainlah itu Al-Quran. Kata tersebut akhirnya dilanjutkan digunakan untuk kitab suci. Ini yang kita lagi bahas nih. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut selanjutnya itu menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz corona, bukan COVID, bukan corona, bukan COVID-19, tapi corona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriringan dengan yang satu digabungkan kepada yang lain. Ini banyak nih menurut syekh-syekh, menurut ulama yang lain, Al-Quran itu seperti apa. Nah, lanjut kita ke nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran bukanlah satu-satu nama yang diberikan Allah terhadap kitab suci yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Berapa? 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama. Jadi ada yang mengemukakan 55 nama, ada yang mengemukakan 78 nama. Namun jika diperhatikan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksi,
maka akan mendapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama, melainkan hanya sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Nah, kepo kan nama-namanya banyak. Saya jelaskan. Yang pertama itu ada Al-Quran. Itu udah sering banget kita dengar. Al-Quran yang biasa kita dengar merupakan nama paling populer yang lekat pada kitab suci kita yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana telah dijelaskan, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Ayat ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka ada Al-Quran itu. Nah, itu salah satu ayatnya. Lalu yang kedua itu ada Alkitab. Alkitab. Apa Alkitab? Artinya kitabun. Kitab artinya kitab. Nah, Al-Quran ini juga sering disebut Alkitab, yakni sebagai kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Nah, kenapa bisa disebut Alkitab? Itu tertulis di dalam ayat Al-Quran. Terdapat ada nama-nama Alkitab juga, yaitu Zalikal Kitabullah, Zalikal Kitabullah. Ada kalimat Alkitab, ya. Lalu selanjutnya ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Kenapa nih, Pak? Kok Al-Quran disebut pembeda? Kenapa bisa disebut pembeda? Maksudnya itu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Nah, itu dijelaskan di dalam Quran surat Al-Furqan. Lalu yang selanjutnya ada Az-Zikr. Ada yang tahu nggak artinya Az-Zikr? Az-Zikr itu artinya pemberi peringatan. Maksudnya yang diberi peringatan kepada manusia. Itu artinya Az-Zikr. Lalu ada At-Tanzil. Apa? Nazala yunazzilu apa itu? Turun. Al-Quran juga disebut At-Tanzil yang artinya diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan. Maksudnya itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat siapa? Malaikat Jibril, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Lalu selanjutnya, udah habis sebenarnya. Lalu selanjutnya pembahasan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran agar manusia menjadi taat kepada Allah, yaitu mengikuti apa yang harus taat. Taat, mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lalu selanjutnya, setelah kita berdiskusi bareng-bareng. Setelah kalian mendalami materi, maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan teman sebangku atau kelompok, kemudian persiapkan diri untuk selesaikan hasil diskusi tersebut. Kita diskusi nih, kira-kira orang yang sering baca Al-Quran itu karakternya kayak gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Orang yang sering baca Al-Quran itu karakternya kayak gimana? Coba kamu. Orang kalau udah sering baca Al-Quran nih, sering hafal Al-Quran, sering baca Al-Quran, terus dia mengamalkan isi Al-Quran, berarti sifatnya itu kayak gimana? Pada orang tua, wah bener banget, tangan. Betul tuh tadi yang disebutkan oleh temennya nih. Orang yang sering baca Al-Quran, dia pasti menjaga adab terhadap orang tua ataupun terhadap orang lain, orang yang lebih tua, misalkan terhadap teman. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau sifat seseorang yang suka baca Quran itu sifatnya kayak gimana?
Orang kalau udah sering baca Quran nih, dia pasti kan perkataannya lulus gitu. Dari mana? Hah? Apa? Berperilaku baik, betul, betul. Nah, orang yang sering baca Quran, orang yang sering mengamalkan isi Al-Quran, orang yang sering menghafal Al-Quran pasti berperilaku baik. Oke. Mungkin hanya ini saja, mengingat waktu sudah masuk ke jam pelajaran kedua, jadi kita cukupkan saja. Saya ingin bertanya lagi nih, apa yang kalian tahu nama lain dari Al-Quran? Coba, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Zikr, yang keempat Al-Furqan. Oke. Ya, jadi anak-anak mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain waktu, di lain topik hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.